على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله ربنا عن نور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستغفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جلي وهيراتي فيا رب متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومهلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالقبر وساتي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. Aman. Hah? 27. Surat Al-Hajjah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعون إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل
babin minhum juz'um maksum. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Quduruha bi salamin amin. Wa nazalna ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna 'adhabi huwal 'adhabul 'alim. Wa nabbi'hum 'an dhayfi Ibrahim idh dakhalu 'alayhi wa qalu salama. Qala inna minkum wajilun. Qalu la tawjal inna nubashshiruka bi ghulamin 'alim. قال بشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلا على لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. Sadaqallahul azim. Al-Hijr ayat 26. Walaqad khalaqnal insana min sulsalin min hama'im masnun. Ini tentang penciptaan manusia yang asal usulnya dari tanah yang kering lagi hitam legam. Dari tanah yang kering, lumpur, sejenis lumpur kering yang warnanya hitam. Terus sama Allah dibentuk sedemikian rupa, akhirnya ganteng, sempurna bentuknya. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Sebelum manusia itu diciptakan, yaitu Kanjeng Nabi Adam, sebelum Kanjeng Nabi Adam itu diciptakan, ada makhluk yang diciptakan terlebih dahulu, yaitu yang namanya jin. Bangsa jin, Allah itu menciptakan juga namanya bangsa jin. Wal jannah, dan bangsa jin itu khalaqnahu, diciptakan jin itu min qablu, sebelum adanya manusia, adanya Kanjeng Nabi Adam, min naris samum, dari api yang sangat panas. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basaram min salsalin min hama'im masnun. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, ini sesungguhnya aku khaliqun basaron, akan menciptakan basaron manusia, min sulsalin min hama'im masnun, aku ciptakan manusia itu dari tanah lumpur, tanah liat yang kering, yang hitam, yang telah aku sempurnakan bentuknya.
Fa idza sawaituhu, maka tatkala aku sempurnakan bentuknya, wa nafakhtu fihi mir ruhi, dan aku tiupkan dariku ke dalam besar tadi, mir ruhi, dari ruhku, faqa'u lahu sajidin, maka tunduklah kalian para malaikat kepadanya sajidin, dengan bersujud. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada para malaikat, telah mengabarkan terlebih dahulu kepada para malaikat bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menciptakan besar yaitu manusia, min sulsalin min hama'im masnun, yang diciptakan dari sulsal, dari tanah lumpur, dari tanah liat yang hitam, min hama'im masnun, yang diberi bentuk. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, fa idza sawaituhu, Allah memperingatkan tatkala aku nanti sempurnakan bentuknya, wa nafakhtu fihi, dan akan aku tiupkan ke dalam basar tadi, mir ruhi, dari ruhku, faqa'u lahu, maka kalian semua para malaikat tunduklah kepadanya sajidin, dengan bersujud. Jadi bukti ketundukan para malaikat kepada manusia yaitu dengan sujud. Jadi para malaikat kalau sudah ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sami'na wa ata'na, didengarkan langsung dikerjakan, tanpa mikir, langsung dikerjakan. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, maka bersujudlah malaikat semuanya itu bersama-sama, illa iblis, kecuali iblis. Aba, dia sombong. Apa itu sombong? Gak mau ayyaku nama as-sajidin, mengadakan dirinya ma'as-sajidin, bersama makhluk para malaikat yang sujud. Dia gak mau. Qala ya iblis, terus Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada iblis, ya iblis, malaka alla takuna ma'as-sajidin, wahai iblis, apa yang menyebabkan kamu untuk enggan sujud bersama yang lain yang sujud? Qala, berkata iblis, lam akul li asjudah li basarin, aku tidak akan adakan diriku ini untuk sujud li basarin, kepada manusia, khalaqtahu min sulsalin min hama'im masnun, yang diciptakan manusia tadi dari tanah liat yang hitam yang diberi bentuk. Qal, berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, fakhruj, maka keluarlah kamu minha, dari surga ini, fa innaka rajim, kamu termasuk dari golongan rajim, yang terkutuk. Wa inna alaika la'nata ila yaumiddin, dan sungguh-sungguh aku terhadapmu itu melaknat ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Jadi iblis itu karena nggak mau, nggak patuh terhadap perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sujud kepada Nabi Adam. Satu, iblis tadi dikeluarkan dari surga. Yang kedua, iblis diusir dari surga. Yang kedua, iblis dilaknat oleh Allah sampai yaumiddin, sampai hari kiamat. Makanya padahal di dalam jiwa kita
jiwa membangkang itu ada. Kenapa kok ada? Karena memang dititipi manusia. Unsur membangkang ada, sifat dasar manusia ada, membangkang itu. Makanya kalau sampean mengikuti langkah-langkah iblis, langkah-langkah setan, sama. Sampean akan khahrun minha, akan dikeluarkan dari surganya Allah. Surga itu lambang kebahagiaan. Surga itu lambang ketenangan. Surga itu lambang kedamaian. Kalau sampean dikeluarkan dari kebahagiaan, berarti sampean akan menderita. Kalau sampean dikeluarkan dari kedamaian, berarti sampean akan sengsara dan dilaknat oleh Allah ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Terus berkata iblis berkata, Rabbi fandirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, kalau begitu keputusannya, maka berilah tangguhan kepadaku sampai manusia besok dibangkitkan. Maksudnya sampai hari kiamat gitu. Jangan kamu hukum aku sekarang, tapi tangguhkan aku sampai ila yaumi yub'atsun, pada hari kebangkitan besok. Qol, berkata Allah Subhanahu wa taala, fa innaka minal munzirin, ya, sesungguhnya engkau dapat penangguhan dariku ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari yang telah ditentukan, yaitu hari kebangkitan. Qala Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la uwiyannahum ajma'in. Berkata iblis, ya Allah, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku ini tersesat, bahwa aku ini terkutuk, aku pastikan akan aku jadikan kejahatan terasa indah. Alwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi. Jadi di atas bumi ini kejahatan, keburukan kelihatan lebih nikmat, lebih indah di hadapan manusia. Wala uwiyannahum ajma'in, dan akan aku sesatkan semua manusia itu, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu, minhum, darinya itu, mukhlasin, kalau dia beribadah secara ikhlas. Jadi kalau udah punya ilmunya tentang ibadah, tentang mengabdi kepada Allah dan melakukannya dengan ikhlas, orang yang seperti itu, hamba yang seperti itu yang tidak dapat digoda oleh setan. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Allah, itu semua untuk kebaikan kita. Apapun perintahnya dari Allah, pasti ada hikmah di balik itu. Apapun perintahnya dari Allah berupa ibadah, berupa hal-hal kebaikan, pasti itu yang terbaik buat kita. Gak usah banyak mikir, langsung kerjakan. Jadi buat landasan kepada kita, kebanyakan di jiwa kita itu ada sifat membangkang. Tatkala Allah memerintahkan kita, menyuruh kita untuk sujud, kadang kita enggan untuk sujud, malas untuk sujud, untuk sholat, malas. Namun apabila dibisiki oleh setan, oleh iblis tentang keduniaan, akan la uzayyinanna lahum fil ard, akan terasa indah, lebih menjanjikan, lebih dapat dinikmati dengan cepat di dunia ini.
Jadi misalkan kita kerja jadi tenaga harian yang dihitung jam, dapat berapa produksi dia, misalkan di pabrik rokok, yang dilihat banyaknya hasil lintingan itu. Kalau dia tinggalkan untuk sholat saja, ambil wudhunya 5 menit, terus jalan ke musolanya 5 menit, udah 10 menit. Terus sholat duhur 10 menit, udah 20 menit. Istirahat 10 menit, 30 menit, setengah jam, padahal dia dalam 1 menitnya bisa menghasilkan 10 produksi batang rokok. 10 batang rokok dia bisa produksi dalam satu menit. Bayangkan kalau 30 menit dihilangkan 10 kali 30 berarti 300 batang rokok yang dia tidak produksi saat itu. Ketimbang aku sholat, menghabiskan waktu semuanya dengan istirahatnya 30 menit, hilang 300 batang rokokku. Mendingan aku nggak sholat, langsung bisa terasa hasilnya 300 batang rokok. 1 batang rokoknya misalkan 1000, berarti kalau 300 batang rokok berarti 300.000. Sholat gak dapat apa-apa, sholat gak akan dapat, karena sholat itu nanti balasannya di yaumil qiyamah, setelah kita dibangkitkan pada saat hari kiamat. Kalau di dunia tidak dapat langsung bisa dinikmati. Makanya kebanyakan orang lebih mementingkan urusan keduniaan daripada urusan akhirat. Karena kalau urusan keduniaan langsung bisa dapat dinikmati. Bahkan katanya setan, katanya iblis, Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi. Ya Allah, ya Rabb, dengan apa-apa yang buruk, yang jahat akan aku rubah, la uzayyinanna lahum, akan aku rubah seolah-olah di mata orang itu lebih cantik, lebih indah dari yang indah fil ardi, tapi di atas dunia aja, di bumi tok, di akhirat beda. Kalau di mata manusia yang masuk dalam akalnya itu lebih diutamakan hal keduniaan. Bahkan kebanyakan manusia itu dalam hal keburukan itu lebih indah ketimbang yang indah, lebih tertarik melakukan hal yang buruk ketimbang hal yang baik. Itu tipu daya dari iblis, anak buahnya ya setan-setan itu. Makanya setiap kita beribadah, setiap kita bekerja, niatkan kerjaan kita itu karena lillahi ta'ala, karena Allah. Jangan sampai kita nggak berdoa, kita mau sekolah, mau kuliah, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendekatkan diri, menjadi wasilah supaya kita lebih akrab, lebih dekat dengan Allah, untuk lebih mudah mencari, mendapatkan mahabbatullah, kecintaan dari Allah. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, gampang pertolongan Allah kepada kita. Tujuan kita ibadah itu hanya untuk mendapatkan mahabbah, mendapatkan ridha dari Allah. Karena kalau Allah sudah ridha, kalau Allah sudah cinta, maka mudah Allah memberi pertolongan terhadap hamba-hambanya yang dicintai. Semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya
yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin.